Ditantang perang Habib Bahar, Komisaris Angkasa Pura panik ketakutan, langsung bikin pernyataan begini. Ditantang perang Habib Bahar, begini respon Vicky Satari, Komisaris Angkasa Pura. Demokrasi.id. Benar apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith jika 3 orang petugas AFSEC ini dianggap salah karena meninggalkan tempat kerjanya mengawal Habib Bahar bin Smith. Pertanyaannya, bagaimana dengan 22 orang petugas AFSEC yang juga mengawal artis-artis Korea? Apakah ke-22 petugas AFSEC ini langsung dipecat sebagaimana tindakan yang sangat brutal, yaitu pemecatan tanpa surat peringatan yang harus diterima oleh 3 petugas AFSEC yang mengawal Habib Bahar bin Smith? Ada ketidakadilan di sana, ada kesewenang-wenangan di sana. Ngaku saja, wahai Angkasa Pura, kau memecat 3 orang petugas AFSEC ini bukan karena meninggalkan tempat, bukan karena alasan yang lain, tapi semata-mata karena ketiganya mengawal Habib Bahar bin Smith. Kalian sewenang-wenang, mentang-mentang kalian berkuasa. Kalian tidak memperdulikan. Mereka adalah pecinta yang menghormati orang yang dicintainya. Apakah kalian bisa menyalahkan cinta? Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau di negara ini satu orang bisa memiliki berjuta-juta hektar tanah, tapi berjuta-juta orang tidak memiliki sejengkal pun tanah. Satu orang punya tabungan miliaran. Satu orang ada yang tidak punya uang. Ada yang nggak punya uang, benar. Di mana letak keadilan sosial itu kalau kesenjangan bagi langit dan bumi? Sudahilah jargon-jargon kosong yang mengatakan saya Pancasila, saya Indonesia. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Nah, pertanyaan ketika bicara saya Pancasila. Komisaris Angkasa Pura II, Tubagus Vicky Cikara Satari alias Vicky Satari, akan bicara soal viralnya 3 petugas AFSEC yang dipecat usai mencium tangan Habib Bahar bin Smith hingga mengawalnya di bandara. Melalui akun Instagram pribadinya, Vicky Satari kemudian mencoba menguraikan penjelasan pihaknya terkait kejadian itu. Karena banyak yang salah paham, saya coba jelaskan sedikit mengenai isu aviation security ini. Bunyi keterangan dalam akun Instagram Vicky Satari dikutip pada Senin 3 April 2023. Ia mengatakan bahwa petugas AFSEC bertugas menjaga keamanan objek vital negara. Setiap petugas yang bekerja mempunyai tanggung jawab terhadap area kerjanya masing-masing. Selama bekerja juga tidak diperbolehkan meninggalkan posnya. Ini tertera dalam job desk yang sudah pasti diketahui dan juga dipahami oleh setiap personel AFSEC, ujarnya. Lalu berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim Angkasa Pura II dan Outband Wilayah 1 diketahui bahwa penjemputan sampai ke Garbarata pada Jumat 3 Maret 2023 didasari atas kemauan atau inisiatif sendiri dari 3 ex-personel AFSEC yang seharusnya bertugas di screening bagasi dan pintu keluar. Tertera dalam tata tertib AFSEC di bandara, meninggalkan pos pada saat bertugas tanpa seizin pimpinan merupakan pelanggaran indisipliner berat, terangnya. 3 mantan personel AFSEC itu dianggap telah melanggar SOP dengan meninggalkan lokasi tugas tanpa izin pimpinan untuk kepentingan pribadi. Terhadap ketiga personel AFSEC non-organik dimaksud pada Kamis 30 Maret 2023, kemudian diambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi terberat yakni oleh manajemen Angkasa Pura II. Ketiganya dikembalikan ke perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang merupakan mitra AP2, ujarnya.
Saya terinfo mengenai hal ini pada hari Jumat 31 Maret 2023. Saya mendukung semua upaya dari manajemen Angkasa Pura II untuk selalu mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan dan terus melakukan perbaikan operasional. Sambung keterangan dalam akun tersebut. Mari kita kawal sama-sama transformasi bandara di Indonesia menjadi lebih baik lagi masa mendatang. Selamat melanjutkan ibadah saum Ramadan. Terima kasih. Timpalnya lagi. Karena banyak yang salah paham, saya coba jelaskan sedikit mengenai isu aviation security ini. Pertama, petugas AFSEC bertugas menjaga keamanan objek vital negara. Setiap petugas yang bekerja mempunyai tanggung jawab terhadap area kerjanya masing-masing. Selama bekerja juga tidak diperbolehkan meninggalkan posnya. Ini tertera dalam job desk yang sudah pasti diketahui dan dipahami oleh setiap personel AFSEC. Yang kedua, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim Angkasa Pura II dan Outbound Wilayah 1, diketahui bahwa penjemputan sampai ke Garbarata pada hari Jumat 3 Maret 2023 didasari atas kemauan atau inisiatif sendiri dari 3 ex-personel AFSEC yang seharusnya bertugas di screening bagasi dan pintu keluar. Yang ketiga, tertera dalam tata tertib AFSEC di bandara, meninggalkan pos pada saat bertugas tanpa seizin pimpinan merupakan pelanggaran indisipliner berat. 3 ex-personel AFSEC telah melanggar SOP dengan meninggalkan lokasi tugas tanpa izin pimpinan untuk kepentingan pribadi. 4. Terhadap kegiatan personel AFSEC non-organik dimaksudkan pada Kamis 30 Maret 2023, kemudian diambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi terberat, yakni oleh manajemen Angkasa Pura II ketiganya dikembalikan ke perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang merupakan mitra AP2. Saya terinfo mengenai hal ini pada hari Jumat 31 Maret 2023. Yang kelima, saya mendukung semua upaya dari manajemen Angkasa Pura II untuk selalu mengutamakan pelayanan terhadap pelanggan dan terus melakukan perbaikan operasional. Mari kita kawal sama-sama transformasi bandara di Indonesia menjadi lebih baik lagi masa mendatang. Selamat melanjutkan ibadah saum Ramadan. Terima kasih. Diberitakan sebelumnya Habib Bahar bin Smith melayangkan protes keras pada Angkasa Pura lantaran telah memecat 3 AFSEC yang sempat mengawal dan mencium tangannya di bandara. Saking dongkolnya, Habib Bahar bahkan mengancam bakal melakukan perlawanan kepada para petinggi Angkasa Pura. Saya ingin menyampaikan bahwasanya atas berita yang viral, berita yang sudah jadi berita nasional tentang 3 AFSEC bandara yang dipecat karena mencium tangan saya dan karena mengawal saya. Katanya mengawali pernyataan dikutip pada Senin 3 April 2023. Menurut Habib Bahar itu adalah perbuatan zalim. Ini adalah perbuatan zalim, perbuatan yang semena-mena, sewenang-wenang, kekuasaan yang disalahgunakan, tegasnya. Habib Bahar lantas mempertanyakan dasar keputusan tersebut, jika alasan pemecatan karena ketiganya menyalahi aturan atau standar operasional prosedur. Kalau emang SOP, kenapa hanya Bahar bin Smith? Berapa banyak kiai, Habib-Habib, Ustadz-Ustadz yang dikawal oleh AFSEC? Kenapa AFSEC nggak dipecat? Apakah karena Habib-Habib dan kiai-kiai itu dekat dengan pemerintah? Sedangkan Bahar bin Smith selalu mengkritik pemerintah. Ayo Angkasa Pura jawab, ujarnya. Siapa namanya? Vicky Satari, Khalid jawab, 3 AFSEC yang dipecat itu mereka punya anak, mereka punya istri, kalian rampas haknya. Sambung Habib Bahar. Dia kemudian menyindir adanya sikap atau keputusan berbeda dengan pegawai Bea Cukai yang melakukan pelanggaran. Ada yang bernama Widi, petugas Bea Cukai yang memaki warganya dengan sebutan babu. Dia hanya diberi hukuman disiplin, tidak dipecat. Ini masalah hak, ini masalah HAM, jangan diskriminatif, tegasnya. Menurut Habib Bahar, jika memang ingin menerapkan SOP, maka seharusnya itu berlaku untuk semua tanpa pandang bulu. Kalau mau SOP, SOP semua, kenapa hanya Bahar bin Smith? Banyak habaib, kiai, ustadz dikawal AFSEC, kenapa AFSEC itu nggak dipecat? Kenapa hanya Bahar bin Smith? Tanya Habib Bahar penuh emosi. Saya akan lawan kalian, saya akan hadapi kalian, saya akan membela hak 3 AFSEC tersebut. 3 AFSEC yang hak-hak mereka telah kalian rampas dengan zalim, dengan kesewenang-wenangan kalian dan penyalahgunaan kekuasaan kalian, tegasnya. Dipecat karena cium tangan ulama, Serikat Pekerja bela 3 pegawai Bandara Suta. Hanya karena menjemput, mengawal dan cium tangan Habib Bahar bin Smith, 3 petugas aviation security Bandara Soekarno-Hatta dipecat PT Angkasa Pura II Persero.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mira Sumirati menilai langkah AP2 begitu serampangan, zalim dan melanggar aturan. Di dalam perundang-undangan atau peraturan ketenagakerjaan tidak ada PHK hanya gara-gara cium tangan atau mengawal ustadz. Papar Mira dikutip dari akun Twitter pribadi M. Mira Jakarta Sabtu 1 April 2023. Dalam hal ini, kata dia, Aspek Indonesia mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memanggil manajemen AP2 guna memperjuangkan nasib ketiga petugas AFSEK tersebut. Maka Menteri Ketenagakerjaan wajib panggil pihak perusahaan dan minta pada perusahaan agar pekerjakan kembali pekerja tersebut, ungkap Mira. Keputusan AP2 memecat ketiga petugas Bandara Suta itu jelas tidak bijak karena ada sensitivitas dari akar masalah. Dikhawatirkan memetik luka lama, perbedaan usai Pilpres 2019 bisa kembali terusik, membangkitkan lagi sentimen yang sudah berangsur-angsur mereda. Sebelumnya beredar video yang viral di media sosial, adanya 3 petugas AFSEK Bandara Suta menjemput dan mendampingi Habib Bahar yang baru turun dari pesawat pada 3 Maret 2023. Dalam video itu, ketiganya sempat mencium tangan HBS secara bergantian. Mengetahui video ini, pihak manajemen AP2 menilai ketiganya telah melanggar prosedur operasi standar, yakni memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan dengan menjalankan pemeriksaan terhadap barang dan orang. Selanjutnya, AP2 menilai ketiganya telah melakukan pelanggaran berat. Konsekuensinya yaitu tadi, dipecat. Ketiga AFSEK melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung. Lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari AFSEK. Tindakan ini merupakan pelanggaran SOP berat dan sangat tidak dibenarkan, karena dapat menimbulkan dampak terkait aspek keamanan yang tidak kita semua inginkan, ujar SM of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muwardi dalam keterangan tertulis Jumat 31 Maret 2023. Atas pelanggaran terhadap SOP dan tindakan indisipliner ini kemudian diambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi terberat sesuai perjanjian kerja kepada ketiga AFSEK tersebut. Adapun sanksi berat yang dimaksud adalah pemberhentian. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.